Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT, kita tentu saja harus selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia yang telah kita terima. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Sebagaimana maklumat Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7, barang siapa pandai bersyukur maka akan ditambah kenikmatan itu. Tapi bagi mereka yang mengkufuri nikmat, maka Allah telah menyediakan azab yang pedih. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diaku menjadi umatnya, menjadi pengikutnya yang sejati. Karena upaya keras kita untuk meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari kita untuk semua aspek hidup. Hari ini kita memasuki bulan baru, tanggal 1 Zulqa'dah, bertepatan dengan tanggal 18 April. Kalau Zulqa'dah itu tahunnya masih 1447, tapi kalau April itu tahun 2026. Semoga hari ini kita lebih baik dibanding kemarin, terutama iman takwa kita, sehingga menempatkan kita untuk menjadi orang yang beruntung. Sebab kata Rasulullah ada 3 kelompok umatnya. Yang pertama itu kelompok orang-orang yang beruntung, yaitu yang keadaannya hari ini lebih baik dari kemarin. Tentu saja besok lebih baik dari hari ini, diusahakan. Sedangkan kelompok kedua itu orang yang rugi, yang keadaannya terutama iman takwanya hari ini sama dengan kemarin. Bapak Ibu, kalau orang itu rugi, terus rugi lagi karena keadaannya sama saja, rugi terus akhirnya menjadi celaka kita. Ya makanya yang kelompok ketiga itu orang yang celaka, orang yang bangkrut, terus kakean utang, orang duwe modal, dan seterusnya. Angel bayar, dari mana modalnya udah habis, bangkrut. Tentu kita tidak menginginkan menjadi orang rugi apalagi bangkrut. Tetapi tahunya kalau kita ini meningkat lebih baik sama saja atau bahkan lebih buruk dari mana. Maka selain surat Ali Imran ayat 102 yang saya baca dalam iftitah tadi yang biasa khotib atau penceramah menyampaikan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kan. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwa. Jadi kita bukan diminta untuk bertakwa, tapi meningkatkan takwa. Ini karena 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama, orang beriman yang diminta Allah meningkatkan takwa itu kan sudah punya takwa sebelumnya. Sehingga yang diminta Allah itu meningkatkan takwa. Hari ini lebih baik dari kemarin. Karena yang kedua ada kata haqqa tuqatih. Sehingga mencapai takwa yang sebenar-benarnya. Berarti ada makna tobat ala tobat, ada makna tahap demi tahap.
Kalau tahap demi tahap berarti meningkat. Untuk sampai ke masjid ini kita harus naik tahap demi tahap. Orang sehat tidak ada masalah. Kalau kakinya sedang sakit, itu perjuangan berat. Iya kan? Itulah maka kita ini diminta untuk selalu berjuang agar hari ini lebih baik. Maka harus meningkatkan takwa. Nah, agar kita tahu apakah meningkat atau tidak, itu ada dalam surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabiru bima ta'malun. Ada dua kata takwa. Yang pertama tingkatkan takwa, lah yang kedua itu baru bertakwa. Hei orang yang beriman, tingkatkan takwamu dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk masa depan. Dalam hal ini masa depan itu para mufassir mengartikan kehidupan akhirat. Jadi masa depan yang sebenarnya bagi orang beriman yang terus berusaha meningkatkan takwanya itu adalah kehidupan akhirat. Kenapa kok masa depan kehidupan akhirat? Karena dalil kullu nafsi dha'iqatul maut. Surat Ali Imran 185. Ya, setiap yang berjiwa itu hidup dan setiap yang hidup pasti mati. Cuma tidak selesai mati sampai di situ, tapi ada kehidupan lagi dalam bentuk keabadian. Bagi manusia loh ya, hanya manusia. Kenapa manusia kok begitu? Karena manusia itu fi ahsani taqwim, istimewa. Dan di mana keistimewaannya? Karena Allah memberikan roh dari Allah sendiri itu sehingga bersifat abadi. Kalau setiap yang berjiwa itu mati, manusia berjiwa, iya karena punya nyawa itu berjiwa, pasti mati. Tapi ruhnya itu abadi. Bagaimana nanti kita hidup di akhirat? Tentu akal kita nggak nyampe memikirkan. Bahkan membayangkan saja tidak bisa. Kecuali apa-apa yang sudah Allah informasikan melalui Al-Quran atau hadis. Seperti misalnya bahwa surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bahwa di surga itu ada buah namanya pisang. Itu informasi seluruh itu kita nggak bisa. Karena apa? Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Coba kita bayangkan saja, nggak usah mikirkan nanti tidak malah kolong. Makhluk abadi itu seperti apa? Tidak bisa kan? Terus apakah memiliki pencernaan seperti kita yang merepotkan? Pencernaan itu ya ada efek merepotkannya Pak. Harus buang. Iya tak? Sebelum buang bocor sithik koncone mesti do misuh. Sopo iki sing buang? Ora nyuwara ning ambune. Misalnya gitu ya. Jadi kita itu tidak ada sedikit pun alasan untuk merasa mulia. Kemana-mana kita bawa kotoran. Wong kita juga diciptakan apa itu bahan bakunya menjijikkan, harus disucikan. Iya toh? Kemana-mana bawa kotoran, bocor sithik mambune ra karuan. Aku mau sombong. Apa yang bisa dilakukan? Dan itu semua mau mati jadi makanan ulat di tanah. Gitu loh. Oleh karena itu Rasul sampai mengatakan orang cerdas itu yang ingat mati. Karena mengingati ini. Kita disuruh terus memperhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk akhirat kita. Dan di akhirat itu hanya ada dua tempat. Enggak seperti di dunia. Ada pasar manis, pasar wagi, pasar pon, pasar kliwon. Pasar saja macam-macam. Pasar Raya Rita ya ada, tinggal pilih pasarnya yang mana. Perumahan juga ada yang kelas RS, SSS. Rumah sangat sederhana, susah selonjor, sangat sumuk. Iya tak? Ada yang villa, monggo Pak.
Ada banyak pilihan. Di akhirat itu tidak ada. Nah, Bapak Ibu semua ini cita-citanya nanti di akhirat pengen di mana? Tenane. Nah, usahanya sudah sepadan. Loh, sebab Allah nanyakan dalam surat Ali Imran 142. Pertanyaannya yang sudah kita kenal dan kita terus ingat itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah, ya kan? Apakah kalian mengira mau masuk surga? Uang belum jelas bagi Allah. Belum terang bagi Allah. Siapa yang berjihad di antaramu dan siapa yang sabar. Untuk itulah maka kita disuruh menghisap diri. Untuk meningkatkan takwa itu dengan hisap diri. Dengan memperhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk masa depan kita. Tempat kita nanti di akhirat, di surga, insya Allah begitu. Itu surga itu berjenjang-jenjang, bertahap-tahap. Surga Firdaus yang VIP itu untuk Nabi, Rasul, ya kan? Kalau kita ditakdirkan Allah ya, Allah yang menentukan. Bisa di surga Firdaus, belum tentu terus sama dengan tempatnya Nabi. Ibaratnya kalau sekarang itu hotel itu ada bintang 5. Sama-sama hotel kan? Ada yang bintang 7 jangan Bu, bikin pusing. Kan pusing itu obatnya bintang 7 ya? Iya. Perumahan tadi juga ada yang village, ada yang macam-macam. Di Purwokerto itu perumahan mewah paling mahal berapa miliar? Dibanding di Jakarta, ya nggak ada apa-apanya ya kan. Apalagi yang cicilannya di bawah 1 juta itu yang RSSS banyak S-nya. Makanya saya nggak mau dan nggak pernah hidup di perumahan, mohon maaf. Karena cita-cita saya memiliki banyak anak, bagaimana di perumahan. Harus nyicil 3 dan saya nggak takut kalau nyicil itu terhadap riba. Nah begini, kalau cita-citanya memang pengen dapat surga, itu Allah beritahu bahwa kita itu harus menjelaskan kepada Allah atau memberi Allah itu menjadi terang bahwa kita ini mujahid, sebutan untuk orang yang jihad dan bersabar, menjadi orang sobirin, di mana innallaha ma'a sobirin, gitu. Dari 2 ini aja, ini udah nggak main-main. Apakah kita selama ini jihad fisabilillah? Apakah selama ini kita sudah sabar kok ingin surga? Begitu. Surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Dan itu alasannya kenapa kita selalu diminta untuk meningkatkan takwa. Meningkatkan takwa itu haqqa tuqatih. Siapa yang takwanya haqqa tuqatih? Ya Nabi sebagai teladan kita tadi kita sebutkan. Tetapi ternyata orang yang bisa meneladani kehidupan Nabi, ya, itu tidak sembarang orang. Kita baca sholat, ayatnya. Bagaimana ayatnya itu bunyinya? Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Nah, tapi jangan dipotong ayat itu, harus lengkap. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang bisa untuk mengikuti contoh keteladanan kebaikan Nabi? Liman kana yarzullaha wal yaumil akhirah wala dzikrahu katsira. Yang mau dan bisa meladeni Nabi itu mereka yang mengharap rahmat Allah. Siapa orang yang mengharap rahmat Allah? Apa rahmat Allah yang diharap? Rahmat Allah itu ada di dunia maupun di akhirat.
Kasih sayang Allah itu ada dunia dan akhirat. Dan rahmat Allah terbesar adalah surganya. Jadi kalau kita tidak mengharap surga Allah, bagaimana kita bisa dan mampu meneladani kehidupan Nabi? Sedangkan kita sendiri berbicara langsung kepada Allah atau dengan Allah setiap rakaat sholat kita dalam membaca Al-Fatihah. Bukankah kita berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apakah di luar sholat kita begitu? Bukan iya karena Amerika, iya karena Israel, iya karena Prabowo. Takut kalau mati penguripane maksudnya. Walaupun perintah keliru tetap jalan aja. Ini mungkin banyak pensiunan PNS ya. Mungkin, nah kayaknya ini wajahnya wajah pensiunan kebanyakan. Ada doktrin di pemerintahan untuk PNS atau ASN itu, kalau punya anak harus 2 saja. Siapa mereka kok menyuruh kita punya anak 2 saja? Apa Tuhan kita? Anak 2, cukup 2, lebih baik 2. 2 sama saja loh, ini salah terus. Yang sama saja apanya? Coba diurut dari atas ke bawah, dari kepala sampai kaki, apa anak laki perempuan sama saja. Kalau punya anak sama saja, belikan rok saja semua. Ya, itu dosa besar, Pak. Kalau orang-orang yang membatasi anak 2 saja, itu artinya kan tidak menghendaki anaknya 3, 4, 5 kan? Atau seterusnya kan? Maka supaya tidak muncul anak ketiga, keempat, dibunuh anak itu. Ayatnya dalam surat Al-Isra ayat 31. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Iya kan? Sesungguhnya aku yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Siapa yang jamin rezeki? Berarti dia dosa membunuh. Itu memang kehendaknya Yahudi begitu. Maka iya karena Yahudi. Iya kan? Ada Pak dokumennya. Yahudi itu melakukan depopulasi Muslim itu ya sejak awal karena mereka ingin mendirikan Israel Raya. Jadi tidak heran kalau dia melakukan genosida dan sebagainya. Dan Prabowo menandatangani untuk membela itu melalui BOP, nyumbang 17 triliun untuk memerangi orang-orang Islam. Ya karena politik, karena apa ya terserah. Bapak presidennya itu dulu milih kan, harus tanggung jawab. Siapa yang dipilih, siapa memilih itu tempatnya sama. Indonesia itu anak-anaknya kurang gizi karena orang tuanya banyak yang nggak kerja. Pengangguran begitu banyak. Kenapa nggak diciptakan lapangan kerja seperti dijanjikan 19 juta? Itu juga karena politik kan? Politik itu apa Bapak tahu? Politik itu alat pengerusak kalau tidak didasari iman dan takwa. Kalau politik didasari iman dan takwa, kalau bagi kita orang Islam, iman Islam, ketakwaan dalam Islam, itu akan menuju rahmatan lil alamin. Tapi kalau tidak ya hanya omon-omon kata Bapak tadi. Kenapa ada MBG? Bapak setuju semua ini dengan MBG. Kalau tidak setuju, kenapa dulu milih presiden omon-omon? Itu kan program yang dibuat untuk bisa korupsi. Itu dari nama saja sudah bohong. Ini loh nggak tahu nih. Singkatan apa tuh MBG? Emang gratis?
Gratis dari mana uangnya? Yang makan banyak uang MBK itu siapa? Apa 15.000 seperti itu? Nah, ini kita ini kalau tidak membahas ini yo bagaimana, gitu ya kan? Jadi masjid itu tidak hanya untuk sholat, untuk ngaji. Ngaji itu dari kata aji. Jadi ibu bapak kalau ngaji itu harus mendapatkan sesuatu yang berharga. Aji itu kan harga. Pengajian, proses untuk mendapat sesuatu yang berharga. Barang ngaji. Yang berharga itu apa? Pengetahuan, ilmu. Bukan untuk apa-apa. Dan hidup itu tidak hanya untuk ideologi, tapi untuk politik, ya, untuk ekonomi, untuk sosial, ipolek, sosbud. Itu namanya. Maka saya tadi mengatakan dengan doa saya itu dengan mengatakan semoga kita diaku menjadi umat dan pengikut Rasulullah yang sejati karena upaya keras kita di dalam meneladani beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam semua aspek hidup. Coba perhatikan ini nanti kalau disertakan muncul ada kata-kata saya gitu. Karena kita sebagai orang beriman itu disuruh Islam secara kafah. Kalau tidak kafah maka kita menjadi pengikut setan. Atau kita sendiri menjadi setan. Sudah kafahkah Islam kita? Nah itu pertanyaan yang terus harus ada dalam hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah. Mengaku beriman enggak? Kalau ngaku beriman disuruh Islam kafah. Kalau enggak mau Islam kafah berarti tidak beriman. Seperti puasa kemarin, diperintahkan puasa kepada siapa? Kalau tidak beriman, boleh enggak tidak puasa? Boleh. Karena yang disuruh puasa orang beriman ya. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan berapa banyak orang puasa hanya dapat lapar dan haus? Berapa banyak itu sangat banyak. Kalau hanya dapat lapar dan haus dapat pahala enggak? Diampuni dosanya enggak? Tidak. Maka dia tidak syawal. Bapak Ibu, Ramadhan itu artinya panas. Karena kemudian diakhiri kata itu dengan nun, Ramadhan, jadi menjadi membakar. Jadi Ramadhan itu suatu bulan yang diciptakan Allah, yang Allah berkehendak di situ untuk membakar dosa-dosa kita semua. Maka sangat diharap-harap. Karena kita kan tadi cita-cita ingin surga. Pengen dosanya, kesalahannya dibakar habis kan. Maka Idul Fitri. Tapi wong hanya dapat lapar dahaga mestinya enggak dapat Idul Fitri. Kenapa kok sampai hanya dapat lapar dan haus? Lapar dan dahaga. Karena tidak masuk kualifikasi. Belum dianggap beriman sama Allah. Itu keterangan itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Bapak Ibu tentu tahu Al-Hujurat itu surat Madiniyah. Turunnya di Madinah, berarti sudah ada perintah sholat, puasa. Sudah ada perintah. Karena yang namanya rukun Islam itu hanya pondasi Islam. Sebagaimana Rasul mengatakan, Al-Islamu buniya ala khamsi. Asyhadu la ilaha illallah wa aqimu shalah wa saum li ramadhan wa atu zakah wa hajj li baitillah. Jadi Islam itu berdiri di atas yang 5. Jadi yang 5 itu pondasinya. Nah, Islamnya sendiri sudah belum? Lah, itulah maka kita diperintahkan Allah untuk Islam kafah. Jadi apa yang ada di dalam Islam itu harus dilaksanakan. Apa yang ada dalam Islam? Islam itu kan abstrak.
apakah Bapak Ibu pernah melihat Islam? Pernah? Islam tidak terlihat dan tidak nyata, wong abstrak. Nyatanya ada di orangnya, maka disebut Muslim. Dan Islam wal muslimin ya'lu wala yu'la alai. Tapi keadaan kita sekarang gimana? Islam dan orang-orang Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Keadaan di sini gimana? Nasibnya itu seperti makanan di hadapan orang yang lapar. Kenapa? Ya karena buih saja. Dan kenapa bisa menjadi buih? Karena menderita sakit. Apa sakitnya? Wahan. Apakah wahan? Ubud dunia wa khariyatul maut. Jadi yang ditakuti musuh-musuh Islam itu bukan orang yang ngaku Muslim, ngaku mukmin, pengakuan-pengakuan sepihak. Seperti peristiwa orang Arab Badui yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Hujurat 14 itu. Orang Arab Badui itu merasa sudah sholat, sudah puasa, sudah ngaji dan lain-lain. Datang ke Rasul menyatakan kami telah beriman. Ini kelompok jamaah, bukan pribadi. Apa jawaban Allah? Katakan perintahnya kepada Nabi Muhammad, kalian belum beriman. Tuh, coba. Karena sesungguhnya iman itu belum merasuk ke dalam hati. Adapun kalau kalian melakukan hal-hal, ya sholatnya, ya ngajinya, ya puasanya, itu akan mencatat. Tapi konsekuensinya itu sangat berat. Belum dia aku beriman, maka ayat-ayat tentang orang beriman tidak masuk di dalamnya dia. Begitulah. Jadi kita ini diminta tadi di dalam surat Al-Asr 18, hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, melakukan hisab. Bagaimana kemusliman saya, kemukminan saya, kemutakinan saya. Padahal kalau menginginkan surga itu syaratnya harus takwa. Uiddat lil mutakin kan? Janatun tajri min tahtihal anhar, janah yang juga dikatakan dalam surat Ali Imran 133 luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang takwa. Makanya kita harus menunjukkan keimanan kita. Karena doa yang dituntunkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 16. Bagi orang takwa itu akan mengatakan, Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu sebagai orang beriman tuh harus berani kepada Allah menyatakan, Rabbana innana amanah faghfir lana dzunubana wa qina. Ya Rabbku, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ini orang beriman. Maka ampuni dosaku, hapuskan dosa salahku dan jauhkan aku dari neraka. Sebagaimana ayat lain kita juga diminta untuk berani mengatakan izhadu bi ana muslimin. Saksikan saya ini orang Islam. Bagaimana caranya? Bicaranya Islami, pakaiannya Islami, pergaulannya Islami. Kalau nyumbang BOP itu Islami apa enggak? Kalau membuat MBG untuk ladang korupsi itu Islami apa tidak? Kalau ijazah dipalsukan itu Islami apa enggak? Kalau enggak lulus SMA bisa wakil presiden Islami apa enggak? Loh, saya kan mengatakan apa yang ada saja kan? Termasuk Quran ya adanya begitu keadaan. Lah apa kita mau diam saja seperti itu? Padahal kita bercita-cita dapat surga. Belum jelas bagi Allah jihad kita. Karena jihad itu tidak terpisahkan dari keimanan. Allah menganggap orang Badui yang sudah sholat, sudah macam-macam itu belum beriman. Belum beriman loh, bukan tidak beriman ya. Belum. Kita juga harus proses supaya nggak rugi tadi loh, terus lebih baik.
Walaupun sudah beriman, imannya lebih baik. Iman lebih baik. Walaupun sudah takwa, takwanya lebih baik. Dan itulah maka dikatakan ulama al-hayatul jihad. Bahwa hidup adalah jihad. Jihad itu perjuangan. Sungguh-sungguh di jalan. Jadi bagi orang mukmin itu akan disegani teman maupun lawan karena apa? Karena kuatnya akidah, lurusnya dan benarnya amal, ucapan dan seterusnya. Nah, definisi tentang mukmin, tentang orang beriman yang diberikan Allah dalam Al-Quran untuk menjawab Arab Badui tadi, itu langsung di ayat berikutnya 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Ini pakai harfu tauhid. Jadi sungguh pasti begitu. Hanya dan hanya begitu. Sesungguhnya orang beriman hanyalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Satu. Kita tahu beriman Allah dan Rasul itu syahadat. Jadi kalau orang beriman itu syahadatnya harus ditegakkan. Tegaknya syahadat itu kalau kita bisa terbebas dari syirik. Ya. Maka harus tegak syahadat itu tegak tauhid. Tauhid itu ada 3. Banyak orang neko-neko buat ono asma wa sifat, tidak ada. Namanya juga asma wa sifat. Itu hanya nama dan sifat-sifat Allah. Ada dalam surat Toha ayat 9. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Tapi ketauhidan itu ada dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbinas, terus malikinas, ilahinas. Itu tauhid. Al-Fatihah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rububiyah. Ar-Rahman Rahim maliki yaumiddin. Mulkiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, uluhiyah. Pembuka dan penutup Quran itu Allah mengingatkan dengan tauhid itu. Tegaknya tauhid rububiyah ya kalau kita terbebas dari syirik rububiyah. Tegaknya tauhid mulkiyah kalau kita terbebas dari syirik mulkiyah. Dan demikian pula uluhiyah. Karena umat Islam di Indonesia khususnya ya, karena kita hidup di Indonesia, itu masih banyak syiriknya. Jadi jangan hanya syirik tidak nyembah pohon, tidak minta akek dukun, tidak hanya itu syirik. Kan janjinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tuh membahas ini udah bertahun-tahun. Sampai ada teman dokter tuh, Pak, kalau begitu saya akan bercita-cita punya anak banyak saja. Saya pernah diundang ngaji di Masjid Agung. Enggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Ibu-ibu IID, Ikatan Istri Dokter Indonesia. Yang di dalamnya banyak dokter juga. Ya, saya sampaikan bahwa KB dalam hal ini penggunaan kontrasepsi haram hukumnya. Penasaran banyak tanya jawab. Sehingga pengajian berikutnya yang ustaznya di cancel, Pak Santo harus tanggung jawab menjelaskan karena ini waktunya akan terbatas. Siap, saya bilang. Terus habis itu nggak pernah dipanggil lagi. Sama ada masjid di Purwokerto ini menyetop saya ngasih pengajian. Kenapa? Kata beliau ini tokoh, nggak orang nggak sembarangan. Pak Santo mohon maaf, kalau pengajian Pak Santo di masjid saya itu ibu-ibunya pada takut.
Materinya itu membuat ibu-ibu takut. Sekarang ibu-ibu takut enggak? Sudah syukurlah. Jadi saya enggak dihentikan sama Mas Topo. Bapak-bapaknya minta bahkan rutin. Kayak di sini kan ada berapa pembicara tuh. Begitu, malah mintanya rutin per bulan aja usul gitu. Malah nggak pernah ngisi di situ. Ya bagaimana kita itu mau ishadu bi ana muslimin, bagaimana kita mengatakan robbana inana amana kalau kita tidak percaya. Sebab tegaknya syahadat diikuti dengan tegaknya sholat, tegaknya zakat, tegaknya puasa, tegaknya haji. Ini sudah banyak yang haji, tapi sudah tegak hajinya apa belum? Sebab balasan haji yang mabrur tidak lain kecuali surga. Padahal belum mati. Berarti setelah haji, kalau mabrur hajinya, dia itu menampakkan perilaku ahli surga. Apa enggak berat? Orang yang tegak sholatnya, kata Allah dalam Al-Ankabut 45, aqimu sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tegakkan sholat, sesungguhnya sholat mencegah keji dan mungkar. Indikator tentang tegaknya sholat itu kalau mampu mencegah keji dan mungkar. Di lingkungan kita itu masih banyak kekejian apa enggak? Banyak kemungkaran enggak? Kita bisa mencegahnya. Nah belum berani itu berarti sholatnya udah tegak apa belum? Ayo, harus berani ngaku. Wal tangdur nafsu ma qaddamat liqat. Paling tidak ya mencegah keji mungkar diri pribadi dan keluarga. Karena cita-cita surga itu Allah tunjukkan di antaranya misalnya ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya bawalah dirimu dan keluargamu ke surga, kan gitu. Selama ini kita sudah bawa keluarga kita, diri kita untuk menjadi penghuni surga apa belum? Berapa kuat kita itu melakukan itu? Apakah hari ini sudah lebih baik dari kemarin usaha-usahanya itu? Saya itu paling berat. Lalu karena apa? Karena kalau dosa itu kalau dimurkai Allah tuh saya dimurkainya lebih besar. Karena saya ngomong, ibu sih hanya mendengarkan. Tapi kalau sudah tahu tidak dilakukan sama saja. Iya tak? Siapa yang dimurkai? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la tafalu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la tafalu. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Hei orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu apa yang kalian tidak lakukan? Sungguh besar murka Allah kepada orang yang mengatakan tapi tidak melakukan. Kita dalam sholat itu, iya kan abudu, iya kan sain, apa di luar sholat begitu? Bahkan kita dengan sadar mengatakan pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya kan? Di situ ghairil maghdub. Maghdubnya Allah pada siapa? Orang yang mengatakan tapi enggak melakukan. Kita tuh minta jalan hidup yang lurus. Itu jalan hidup tidak sembarangan, kita sendiri minta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dijelaskan dalam surat Nisa, An-Nisa 69. Orang-orang yang telah diberi nikmat terdahulu dari kalangan nabiyin, siddiqin, syuhada, wa sholihin. Mereka sebaik-baik teman, sahabat. Kita minta loh jalan hidup Nabi. Apakah kehidupan kita sekarang sudah mengikuti jalan hidup Nabi? Nabi itu untuk lebih mulia, kemuliaan itu dengan di-Isra Mi'rajkan Nabi, mendapatkan perintah langsung dari Allah itu kemuliaan luar biasa. Kemuliaan luar biasa. Tempatnya juga di Sidratul Muntaha yang tidak terukur jaraknya. Sidratul Muntaha itu di atas langit ke-7.
Allah itu mencipta langit 7 lapis. Lapis yang pertama itu dihiasi dengan bintang-bintang. Surat Al-Mulk ayat 3 dan 5. Artinya apa? Langit pertama itu galaksi. Karena kumpulan bintang itu disebut galaksi. Matahari kita itu hanya satu galaksi. Di antara 300 miliar galaksi. Bintang lain yang menyusun galaksi. Bapak tahu berapa jaraknya galaksi itu dari bumi? Ya udah yang enteng-enteng, bumi ke matahari jaraknya berapa? Tinggal ngetik di Google mesti dijawab. Iya kan? Untuk apa ngerono rene? Itu ilmu, itu ayat Allah. Nah, kalau langit pertama aja itu 300 miliar bintang, matahari hanya salah satu. Bumi itu planet di antara 8 planet sebagai satelit matahari. Subhanallah. Di angkasa itu sudah tidak ada ukuran jarak. Satu-satunya yang digunakan para fisikawan, para astronom, itu dengan satuan tahun cahaya. Ibu tahu jaraknya 1 tahun cahaya berapa kilometer? Cahaya itu dalam 1 detik menempuh jarak 300.000 kilometer. Pulau Jawa itu hanya 1.000 kilometer dari Anyer sampai Panarukan. Jalan Dandeles kita dulu sekolah. Itu cahaya dalam sedetik, itu 300.000 kilo. Nah kalau 1.000 tahun berapa? Kalau 1 tahun berapa? Maka kendaraan yang dipakai Rasulullah itu buraq. Buraq itu artinya cahaya. Subhanallah. Kayak gini kok orang berani-berani main politik dengan Allah. Dengan menyengsarakan banyak orang. Apa dikira tidak akan dimintai tanggung jawab? Perhatikan bahwa setiap diri itu pemimpin dan setiap pemimpin dimintai tanggung jawab. Memimpin diri sendiri dengan keluarga saja sudah berat tanggung jawabnya. Ini malah dengan tipuan, dengan kebohongan pengen jadi pemimpin. Memang itu kalau orang nggak dapat petunjuk kayak gitu. Menganggap perbuat salahnya itu baik. Bapak bisa lihat di Quran itu. Tanya Google lagi juga gampang. Orang yang menganggap perbuatan salahnya itu benar, tuh nanti mesti muncul. Sekarang tuh nggak ada alasan kalau kita nggak baca Quran. Dimanapun, kapanpun bisa. Gitu loh. Jadi kepemilikan kita yang akan dimintai tanggung jawab Allah terhadap HP itu nanti juga memberikan kemaslahatan mestinya. Gitu. Nah Bapak Ibu begitu ya. Ini makanan sudah beredar. Ini konsentrasi sudah pudar. Memang kalau ngaji lebih dari 1 jam itu udah seperti kita dengarkan pidato lebih 10 menit kok ora wabillahi taufiq wal hidayah. Kan gitu kan. Kecuali kalau banyak guyonnya, orang itu senengnya guyon. Ngaji ora ana guyone ngopo. Lah iki wong ngopo iki? Gitu ya. Ini niatnya mau hiburan. Gitu, hiburan kok di sini. Nah, nanti hati kita itu akan terhibur sendiri dengan ilmu yang kita dapat. Allah yang janjikan gitu. Wong kata Rasulullah itu kalau jalan-jalan kok ke taman surga. Ya kan? Kita healing-healing itu ke taman surga saja. Taman surga siapa yang nggak pengen? Tadi kan cita-citanya dapat surga kan? Surga di akhirat kan? Tamannya itu sudah ada di dunia. Di mana itu? Majelis-majelis taklim. Bahkan malaikat rahmat itu mendoakan kepada kita semua yang memulai dengan basmalah dan nanti diakhiri dengan alhamdulillah itu agar kita diberi rahmat Allah. Dan tadi orang yang meneladani Rasulullah itu orang yang mengharap rahmat Allah. Rahmatnya Allah di dunia itu tamannya surga itu. Maka dijamin Allah orang-orang yang beriman bertakwa itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Baca di Quran itu. Siapa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali Allah itu orang beriman takwa, bukan wali murid, bukan wali apa kayak ono wali-wali macam-macam. Baca Qurannya. Maka kita tuh diminta takwa terus tadi kan. Nah, ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad wa taqwa. Nah, ini baru sehingga menjadi takwa yang sebenarnya analog dengan haqqat tuqati dari Ali Imran 102 gitu. Di sana wala tamutuna illa wa antum muslimun kan. Di sini innallaha sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui khabiru bima ta'malun yang kamu lakukan gitu. Jadi mati kita itu tidak dalam keadaan mutakun. Padahal perintahnya suruh takwa. Ya? Kalau kalimat ini mengikuti logika tata bahasa, ya. Tata bahasa itu nahwu sorof bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Gramatika. Logika gramatika itu hei orang-orang beriman, tingkatkan takwa sehingga mencapai takwa yang sebenarnya. Jangan mati kecuali dalam takwa. Itu. Tapi firman-Nya jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi muslim itu yang paling rendah. Jadi muslim atau mukminin mutakin. Dan mutakin ini yang nanti di surga. Jadi kita itu diminta untuk selalu meningkat takwanya menuju ketakwaan yang sebenarnya. Seandainya umurnya habis, itu dalam perjalanan itu. Walaupun muslim, tapi kan menuju takwa. Terus begitu. Dan saya belum jelaskan makna, takrif, definisi, dan ciri dari takwa. Nah mungkin pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya, saya baru menyampaikan bahwa kalau kita punya cita-cita ingin surga Allah yang disediakan orang takwa, itu Allah harus jelas melihat kita, di mana jihad kita, di mana sabar kita. Nah, dalam definisi iman di dalam surat Al-Hujurat 15 tadi, ada 3 unsur yang harus dimiliki orang yang beriman. Pertama, menegakkan Islamnya. Saya sampai di menegakkan sholat aja, kalau diteruskan kan enggak selesai-selesai. Kalau jamaah minta ya nanti lain kali. Apakah saum kita sudah tegak? Apakah zakat kita sudah tegak? Apakah haji kita sudah tegak? Gitu kan. Yang kedua, tidak ragu, tidak ada keraguan. Tidak ragu terhadap apa? Ya terhadap rukun imannya. Dia orang beriman. Selama ini kita masih meragukan Allah apa enggak? Kalau Allah dan jamin akulah yang akan beri rezeki padamu dan pada mereka, kenapa kok anak enggak batasi? Meragukan Allah apa enggak itu? Hah? Dosanya tidak hanya membunuh, tapi meragukan Allah ini. Tidak percaya kepada Allah itu statusnya apa itu? Ngeri kan? Seperti riba itu. Itu surat yang biasa dibaca, ayat yang biasa dibaca dalam silaturahmi. Itu sebetulnya ayat berkenaan dengan riba. Ali Imran 133 itu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin itu kaitannya dengan riba, dibacanya dari 130. Ya ayyuhalladzina amanu wala taqulu riba'at mudhafa. Ya orang-orang beriman, tinggalkan jangan kamu makan riba itu. Nah riba itu perbuatan orang kafir, apa kamu nggak takut nerakanya Allah? Taatlah pada Allah kalau kamu mau dirahmati Allah. Dan segeralah kepada ampunan Allah gitu loh. Sehingga orang-orang ketika turun ayat itu zaman Nabi langsung berhenti. Nah Allah itu mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Riba itu sesuatu yang kesepakatan yang dibayarkan melebihi dari apa yang diterima oleh orang yang utang. Dan itu dipraktekkan dan disuburkan oleh Yahudi, lagi-lagi Israel. Jadi bank itu yang buat pertama di dunia ini orang Yahudi. Lagi-lagi untuk deislamisasi sesungguhnya. Karena kalangan Islam waktu itu tidak menggunakan bank, tidak menggunakan uang kertas, menggunakan dinar. Menggunakannya apa selain dinar itu? Dirham. Ya tergantung
kadarnya apa pakai emas apa itu menjadi alat ukur yang bisa digunakan untuk transaksi. Jadi sekarang ini orang Islam tuh sudah banyak yang itu Yahudi Nasrani. Tidak perlu murtad. Coba 120 Al-Baqarah itu. Walang tardo angkal Yahudu wala Nasara hatta tatabi'a milatahum. Bukan dinahum. Milah itu gaya hidup, pola pikir. Kalau adin itu ya agama seperti itu. Orang Yahudi Nasrani itu tidak akan senang, tidak akan ridho kepada orang Islam sampai orang Islam, orang beriman itu mengikuti pola pikir dan gaya hidup mereka. Apakah gaya hidup mereka? Ya materialistis, kapitalistis dan seterusnya. Kalau orang berislam itu ya harusnya islamistis, islamis. Nah, Islam itu sudah sempurna, tidak perlu tambahan pengurangan. Itu. Nah mereka memang nggak percaya, mengingkari Islam. Ya tentu menggunakan apa yang mereka yakini. Dan kita ikut. Kata Allah di ayat itu, Allah akan memutus pertolongan kepada orang-orang yang demikian. Habis kita. Itu kok masih bangga dengan ribanya. Saya pernah jadi wakil rektor 2 di UMP. Nah, saya menjadi wakil rektor 2 periode. Bidang 2 itu bidang money material. Ini saya ceritakan untuk pelajaran kita semua. Di awal saya jabat itu pertanyaan bendahara yayasan BPH sebagai perpanjangan tangan dari pimpinan pusat Muhammadiyah menanyakan kepada saya. Ya di awal tahun pertama lah, Pak Santo punya rekening di bank berapa bank, ATM-nya punya berapa macam. Saya tuh nggak ngerti apa-apa tuh, karena saya biologi. Saya diminta jadi wakil rektor tuh menolak saya. Karena apa? Apa kata orang nanti saya ini biologi kok mimpin di bagian ini? Saya nggak mau. Dipaksa. Bahkan saya itu dihadiahi haji. Dosen pertama yang dapat hadiah haji di UMP itu saya. Alhamdulillah. Tapi konsekuensinya berat. Saya nanggung sampai mati kan. Masih muda loh saya haji itu 34 atau 35 tahun 2001. Jaganya kan berat Pak. Seperti jaga sholat juga berat, jaga apa-apa berat. Ingin dapat surga itu ya berat. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Kepala Biro Keuangan itu kemudian cerita saya. Ini orangnya sudah almarhum semua. Saya bukan mau cerita orangnya, cerita prosesnya. Pak Santo, ini uang puluhan miliar. Kalau sekarang UMP itu sudah ratusan miliar. Ini kalau Bapak taruh di rekening pribadi, pakai berjangka, apa namanya itu? Deposito berjangka 3 bulanan, itu nggak membayar apapun. Ya tidak semua tentunya berapa. Saya marahi habis-habisan. Kok begitu di sini aku? Berarti sebelumnya kayak gini ya? Nggak bisa. Terus ada juga rekanan yang menang, apa itu namanya, menang tender, datang ke ruangan saya. Karena saya kalau tender itu bentuk tim. Tidak pernah saya ikut terlibat langsung. Semua. Pak, saya alhamdulillah ditunjuk menjadi pemenang tender untuk pengadaan ini. Nilainya waktu itu ratusan juta. Terus yang untuk Bapak berapa ya? Kaget saya. Loh, kok yang untuk saya berapa? Maksudnya apa? Saya marahi juga. Nggak bisa begitu, di sini nggak gitu mainnya. Harus net. Kalau memang ada anggaran untuk pimpinan,
Gunakan untuk memotong harga. Takut orangnya malamnya datang ke rumah. Menyampaikan kalau hal itu terjadi oleh pejabat sebelum saya. Dikira apa? Dan banyak lagi hal seperti itu. Maka sekarang ini beberapa pegawai itu kalau nyebut saya itu WR2 paling bodoh di UMP ya Pak Santo itu gitu. Katanya gitu. Tidak pernah saya belanja sendiri, mesti tim. Dan tim itu harus bertanggung jawab. Berarti masih banyak cerita-cerita begitu Bapak Ibu. Jadi kata Bang Napi dulu yang sekarang sudah nggak ada itu, iya tak? Kejahatan itu selain niat juga ada kesempatan. Ini kalau ada kesempatan nggak ada niat, tidak akan terjadi kejahatan. Ya, tidak ada niat, kesempatannya terus, akhirnya niatnya muncul ya bisa. Dan seterusnya. Yang penting kan di niatnya. Maka Rasul mengatakan innamalu biniat. Gitu. Apa nggak takut ya terhadap itu kalau kata saya itu nggak cocok ya. Jangankan hanya ratusan juta miliar, mbok puluhan triliun, ribuan triliun kok Jokowi ora cocok ning donya wae wis rekoso. Apa ngarep rekoso rumangsane dadi Jokowi saiki. Ya, apa meneh ning akhirat masyaallah naudzubillah. Gitu ya Pak Bu, waktunya udah habis. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang beruntung ya. Jangan sampai menjadi rugi apalagi sampai bangkrut. Itu. Dan ingat bahwa hidup itu banyak aspek. Dan semua aspek itu bagaimana bisa islami, maka kita tunjukkan dengan jihad itu. Karena selain tidak ada keraguan pada Allah, tidak ada keraguan pada kitabullah, tidak ada keraguan pada malaikat, dan seterusnya 6 itu juga harus ditunjukkan jihad kita. Ya, sungguhan perjuangan kita dengan harta dan jiwa itu hanya gambaran untuk semua aspek. Jihad juga bisa dengan ilmu, jihad juga dengan bisa tenaga dan banyak semua aspek di jalan Allah. Kata Allah, ulaika masyudu, maka yang demikian itu orang-orang yang benar imannya. Jadi kalau tidak begitu ya salah. Wong tidak benar itu kan sama saja dengan salah. Begitulah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Oh iya, silakan. Iya, alhamdulillah. Iya, iya. Iya, iya. Ya ditinggalkan Pak. Kepemilihan Bapak, kepemihaan Bapak itu ditinggalkan. Kemudian berpihak kepada yang lain yang menurut Bapak seperti Bapak ketika memilih dulu tentu punya argumen kan. Bapak milih itu kan didasari argumen, alasan. Maka dengan alasan yang beda, tinggalkan itu, pilih yang kira-kira sesuai dengan Allah dan Rasulnya, sifatnya. Gitu. Tobatnya itu dengan cara tinggalkan dan pilih yang lebih baik. Seperti ibu-ibu yang sudah terlanjur pada membatasi jumlah itu harus tobat, bapak-bapak juga. Kadang ibunya ini lebih banyak dosanya. Karena bapaknya pengen nambah anak, ibunya yang nggak mau. Itu banyak keluhan teman-teman tuh, karena saya nyampaikan itu. Bahkan banyak pegawai UMP itu kalau ketemu saya terus nggak jadi minggir. Nanti buat dikasih dakwah, KB dosa, batasi anak, haram. Banyak tuh yang dikira. Tapi banyak pula saya ngikuti ujian terbuka di Universitas Muhammadiyah Malang, teman yang lulus S3 itu, tiba-tiba ada ibu-ibu lari ke saya, Ustaz, saya masih ingat tausiah Ustaz dulu di Lumbir, ini orang Lumbir ternyata. Pas apa kalau di Muhammadiyah itu kan ada 40-an apa selapanan. Itu saya masih terus ingat dulu tausiahnya tentang KB loh ya kan? Ya jadi enggak apa-apa.
Wong Rasulullah itu yang senang banyak, yang tidak senang banyak, bahkan paman-pamannya. Apa Rasul jelek? Ya mereka yang setan yang nggak senang kalau kita jalan apa kok tidak senang. Jadi kalau Bapak merasa harus salah, tobat, berhenti berikan dukungan dan terangkan kepada orang bahwa itu salah. Kalau sudah terlanjur menopause nggak bisa hamil lagi. Sebab kalau masih belum menopause bisa hamil lagi obatnya. Kalau enggak, nasihati anak cucu, orang-orang lain. Kalau itu barang haram, gitu Pak, obatnya. Terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan kedoro omong-omong. Iya. Aku tak minum ya, bismillah. Mensikapi masalah tersebut untuk mencapai kita seperti ya namanya hidup ya, bagaikan panggung juga. Bagaimana cara mensikapi kita menanggapi masalah supaya kita bisa istiqomah benar demikian makhluk. Iya. Mau jawaban yang singkat atau yang panjang? Singkat aja ya, ibu-ibu bilang singkat. Yang panjangnya lain kali aja ya. Bertakwalah. Udah singkat kan? Kalau mau yang panjang, ikuti periode berikutnya. Saya sudah janji tadi akan jelaskan tentang takwa itu. Ya, insya Allah. Ya, bertakwalah. Udah, itu jawabannya. Coba Bapak nanti renungan udah pulang. Ya. Saya banyak dimalukan dari teman-teman itu tentang biaya haji. Setelah banyak orang mati bahwa dana haji ternyata digunakan untuk menjaga Amerika oleh negara itu. Nah, maka itu banyak orang yang berpikir menggagalkan haji. Tapi ini kalau jam sekarang kita ini waktunya terlalu panjang. Tapi hanya pertanyaan kayak gitu. Setelah mengetahui bahwa saudara-saudara ternyata ya pada Amerika dan Israel, dan berarti dana haji digunakan untuk maksiat itu. Kita mau yang di jam sekarang ngomong apa memang panjang. Iya, ya jawab pendek aja. Yang pertama kita harus tahu Arab Saudi itu siapa. Dia tidak mempresentasikan Islam ya Bapak Ibu. Jadi pemerintah kerajaan Arab Saudi itu tidak mempresentasikan Islam. Tidak, itu bukan Islam. Sejarah berdirinya negara atau kerajaan Arab Saudi itu harus dipahami satu. Yang kedua, itu sama saja pertanyaannya dengan pajak kita. Mau tidak mau kita ini kan bayar pajak tuh. Tahu pajak itu digunakan untuk apa? Ya kan? Nggak usah Arab Saudi, Indonesia misalnya. Nah, atau bayar BUP dari mana? Nah, bagaimana Bapak membayar? Ikut andil nggak? Itu. Nah, itu. Jadi pertanyaannya tidak hanya haji, Pak. Banyak hal yang seperti itu. Terus bagaimana solusinya? Takwa. Bagaimana itu? Nanti kita bahas lagi. Insya Allah. Ya kan gitu. Ya Pak, singkat aja ya. Nah ibu pengen singkat ya. Bapak pengen lama, ibunya pengen singkat. Ya. Oh iya Pak, silakan. Jangan sampai nanti pulang-pulang. Saya bertanya tentang kondisi hubungan terhadap Iran. Kita ini dilema. Dilemanya apakah betul bahwa Iran itu juga Syiah? Apakah kita sebagai orang Islam juga ikut mendukung Iran karena dia itu membela Palestina? Iya. Singkat ya. Iya sih sebetulnya. Tapi ada, Bapak coba nanti dilihat sendiri di rumah karena ini singkat ya. Jadi sebetulnya peristiwa Iran, Amerika, Israel ini kan satu kesatuan kan. Bahwa Israel itu diberi kesempatan Allah 2 kali untuk merajai dunia ini. Dan kesempatan kedua itu nanti kalau sudah dekat kiamat.
Maka keberpihakan orang Islam itu ya kepada yang melawan Israel. Karena apa? Karena orang-orang Arab termasuk keturunan Nabi itu tidak mau menerima kesempatan untuk melawan Israel. Maka kemudian Allah melimpahkan kepada bangsa lain, bukan bangsa Arab. Dan bangsa lain itu bangsa Persia. Ini lepas dari kesiahannya, ya. Jadi tentang kesiahannya itu tanggung jawab orang Syiah itu kepada Allah. Saya pernah ngaji khusus Syiah, Pak, di rumah ulama Syiah yang pernah lama tinggal di Qom. Qom itu kota Syiah, kota ulamanya Syiah di Iran. Itu saya pernah. Tapi saya dibekali guru saya dulu, karena sudah tahu kalau guru kamu itu di Purwokerto dulu itu ada pengajian yang diselenggarakan Haji Ahmad Basir almarhum di Pobuaran. Nah itu ustadznya kan Syiah, maka dibubarkan. Iya betul. Dan saya itu salah satu yang terpilih dari 3 orang. Jadi Syiah itu selalu mencari orang intelektual, orang cerdas, mohon maaf ya, katanya begitu. Terus orang kaya yang bisa mendukung dan seterusnya. Jadi saya belajar untuk belajar saja. Jadi, tapi saya hanya memberi jawaban singkat begitu. Karena Al-Quran itu memberitahu kita masa lalu, apa yang harus kita lakukan masa kini, dan memberitahu kita apa yang terjadi masa depan ya. Jadi makanya kok lengkap Pak, sempurna Al-Quran itu. Cuma masalahnya kita ini sudah baca apa belum? Kebanyakan kan baru membunyikan masalahnya. Dan nanti kejelasannya itu Allah yang akan memberikan. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 269. Itu nanti Allah yang akan berikan kefahaman. Jadi jangan heran kalau orang-orang tahu betul tentang bahasa Arab ya. Istilahnya pinter ngelodok lah kayak sing dipenjara kan pinter bahasa Arab Menteri Agama. Iya dah. Itu tidak sendiri loh dia Pak, banyak temannya yang pada kuliah di Arab. Jadi jangan itu sekedar tahu. Padahal dalam surat Toha ayat 114 itu doanya itu harus sampai derajat paham. Karena amal itu kalau tidak didasari kepahaman atas ilmu itu bisa ditolak tuh. Maka tidak memberikan keberkahan hidup. Iya kan? Itu Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Toha 114. Ya Robku, ya Tuhanku, berikan aku tambahan ilmu dan rezeki berupa kefahaman atas ilmu itu. Jadi rezeki itu hak prerogatif Allah, mau diluaskan sempitkan. Wong ini seluruh peserta ini ya pahamnya ya beda-beda, tingkat kepahaman loh Pak. Bukan faham, paham. Ya. Sebabnya saya sudah lama jadi dosen nih, kalau ngajar di satu kelas 30 mahasiswa itu, dosennya kan sama saya, materinya sama, waktunya sama, ruangnya sama. Tapi kalau diuji, nilainya beda-beda, karena kefahamannya beda-beda. Gitu. Maka kalau ada mahasiswa cari nilai, tobat sama saya. Gitu. Nanti SKS gitu, sistem kebut semalam, enggak bisa, enggak ikut kuliah, enggak akan paham. Gitu. Enggak penting masuk kuliah itu. Yang penting paham. Ya. Jadi bukan tahu tapi paham. Gitu, Pak. Ya. Sudah cukup ya? Mohon maaf kalau ada khilaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para hadirin semuanya. Semoga kajian ini kita tidak hanya sekedar meningkatkan nambah wawasan kita, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan, juga tentu pemantapan dalam beragama Islam. Jadi kalau totalitas tidak boleh mengerjakan Islam tapi dipilih gampang-gampang sok. Umat Islam banyak menjalankan sholat, tapi dipilih yang enak, subuh orang banyak. Jadi kemudian amalan juga begitu. Amalan-amalan yang dilaksanakan
bukan gampang yang menenangkan ya. Korban atau korban yang sedang sembahyang embuh kan itu ya. Masih banyak orang yang kalau korban itu semangat tapi sholat belum berjalan. Tapi ya itu lumayan ya. Itu salah satu proses menuju takwa ya. Jadi pintu menuju takwa memang banyak. Jalannya satu siratal mustaqim, tetapi ya, caranya banyak ya. Caranya masuk ke siratal mustaqim bisa lewat gang-gang sempit, gang-gang kecil, kemudian nanti muncul ketemu jalan yang besar, jalan yang lurus. Maka kajian ini, pengajian ini juga diharapkan ini bagian dari jalan-jalan sempit yang menuju ke jalan yang besar, jalan yang lurus, jalan yang baik, dan jalan yang menyelamatkan kita semua. Ibu Bapak dulu pernah saya sampaikan bahwa memang jalannya lurus, tapi ingat kita jangan terlalu enak, jangan terlalu terbuai dengan jalan yang lurus. Karena ternyata kecelakaan lebih banyak berada di jalan yang lurus ketimbang jalan yang bengkok. Maka kecelakaan ternyata di jalan tol lebih banyak daripada di jalan yang nikung-nikung gitu loh ya. Karena banyak orang yang terlena sehingga mereka sengsara akhirnya bahkan menderita yang berat gitu ya. Saya kira itu Ibu Bapak, mari kita akhiri dan sebelumnya kita ketemu lagi Sabtu depan bersama siapa ya? Saya lupa. Jadwalnya Pak Diro ya? Ya mudah-mudahan beliau bisa hadir ya karena kemarin pamit. Saya kira itu mudah-mudahan nanti juga beliau mungkin akan berbicara dari aspek hukum gitu ya karena beliau orang hukum ya. Dan kita ketemu lagi. Mari kita akhiri dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ajak handetolan atau teman-teman untuk ikut kajian di Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Iya. Jadi